Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'ani laka ya habiballah. Haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrabina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadrina li qadri hajatina min al-wajid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina wa qulubina li amradina zahiran wa batinan li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal manafina li masalihina li ahli baitina wa auladina dhurriyyatina wa jiwarina asdiqaina jami'il muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat ala ya'minhum wal amwat wa la azil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaka ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab Hikam tentang pencapaian kerohanian. Kita mendekat kepada Allah Ta'ala dan seringkali di tengah perjalanan rohani, di tengah takarrub kita itu ada berbagai macam karunia yang kita terima. Mungkin kita anggap itu sebagai suatu pahala yang konkret. Misalnya rezeki kita dibikin mudah, urusan-urusan kita menjadi lancar dan lain semacamnya. Jadi bagaimana kita mengatasi berbagai macam godaan yang sifatnya itu adalah kenikmatan. Sebab bisa saja kita beribadah dengan sungguh-sungguh, nanti setelah mencapai kenikmatan tertentu, kesenangan tertentu, kita anggap bahwa itu sudah mencapai finish, tujuan kita sudah tercapai. Bagaimana berhadapan dengan persoalan-persoalan yang seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Ma'aradat, tidaklah berkehendak himmatus salikin, apa? Himmah, keinginan atau cita-cita orang yang menempuh jalan kepada Allah, aisairin, orang yang berjalan ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Antaqifa indama kusifalaha, antaqifa kepada hendaknya berhenti indama di sesuatu kusifah yang disingkatkan ma laha bagi itu himmatus salik fi asna'is suluk, di tengah perjalanan minal ma'arif, yang disingkatkan itu berupa ma'rifat dan asrar dan rahasia-rahasia luar dan cahaya-cahaya. Bi ayyara, dengan hendaknya menyaksikan atau melihat salik annama wasala ilaihi minal ma'rifah, annama sungguh sesuatu wasala yang sampai itu salik ilaihi kepada minal ma'rifat, dari ma'rifat, wadzukil ahwal, dan merasakan kondisi-kondisi rohani, wa manazilatul maqamat, dan tahapan berbagai kehidupan, wal ghayatul quswa wan nihayah, ialah puncak al-quswa yang terjauh, wan nihayah, dan paling akhir, puncak terakhir tertinggi. Fataqifu himmatuhu, maka berhenti
indahu di sisi itu ma. Wa yata'asyaqu dan senang itu saliku kepada ma, yuhibbu dan cinta saliku kepada ma, au yara atau menyaksikan salik annama kepada suatu fakultas ma a'zamu minhu yang lebih agung minhu dari itu ma yara. Lakinnahu akan tetapi itu salik yang menganggap cukup bidzalika itu dengan ma yara. Wa yara anna fil kifayah, wa yara dan melihat salik anna fi sesungguhnya ialah di dalam itu ma al kifayah apa rasa cukup. Fala yarqa maka tidak mendaki itu salik himati dengan semangat salik, au yara atau menyaksikan salik kusura himati terhadap lemahnya semangat itu salik anir raqa dari mendaki lima bagi sesuatu faqo yang atasnya itu ma. Illa wa nadat kecuali memanggil kepada salik hawatiful haqiqah atas suara-suara hakikat, ay artinya al hawatif suara-suara allati tahtaf yang bersuara al qalbi atas hatinya itu salik min jihatil haqiqatil ilahiyyati dari arah hakikat keilahiyah uyah tamilu andal makna. Nah kita memiliki semangat misalnya semangat untuk mendekat kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Nah, orang yang semangat kemudian melakukan pendekatan secara spiritual kepada Allah Ta'ala, orang ini disebut salik atau orang yang menempuh perjalanan rohani kepada Allah. Nah, perjalanan rohani ini bukan melipat jarak secara geografis. Perjalanan rohani ini adalah melipat jarak spiritual antara kita dengan Allah. Beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan bahwa yang disebut usul kepada Allah sampai kepada Allah itu adalah merasakan Allah jauh lebih kita hasrati, kita minati, kita cintai dibandingkan dengan apapun, sehingga tidak dimungkinkan untuk memilih apapun yang lain. Itu namanya orang wusul. Jadi wusul kepada Allah sampai kepada Allah itu dirasakan di dalam hati. Jadi kalau sudah hati ini sepenuh-penuhnya berisi perasaan tentang Allah, itu namanya wusul. Tapi kalau misalnya hati ini masih berisi hasrat kepada yang lain-lain, berarti belum wusul. Di wusuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Jadi usul kepada Allah itu ketika orang memiliki ilmu dzauq atau ilmu rasa di dalam hatinya, sehingga merasakan sepenuh-penuhnya hidup orang ini bernuansa Allah. Hidup kita sepenuh-penuhnya bernuansa Allah. Itu namanya usul kepada Allah Ta'ala. Nah tapi ya, untuk sampai kepada wusul, untuk bisa betul-betul merasakan Allah sebagai segala-galanya itu, nah kadang di tengah perjalanan ada godaan-godaan yang berupa kenikmatan. Apa godaan-godaan itu? Misalnya godaan itu berupa ma'rifat. Misalnya begini, orang merasakan dirinya itu kenal dengan Allah, kenal dengan siapa pencipta semesta ini, kenal dengan awal dan akhir kita. Nah, ada kalanya orang yang kenal dengan Allah alias ma'rifat itu, ada kalanya menikmati ma'rifat itu sehingga orang ini tidak memiliki semangat lebih lagi untuk mendaki. Contoh konkretnya begini ya, diperlihatkan kepada kita misalnya kesanggupan Allah kun fayakun. Jadi kan kita mengenal Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki itu dengan kun fayakun. Diperlihatkan misalnya kun fayakun yang Allah Ta'ala. Atau juga setelah diperlihatkan kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala kesanggupan kun fayakun. Jadi misalnya apa yang kita inginkan ada. Nah, ketika sampai kepada makom seperti itu, ini tetap merupakan ujian.
Kalau kita kesemsem dengan adanya makom rohani seperti itu, berarti kita sudah terjebak kepada kenikmatan di tengah perjalanan. Makanya ya, suatu saat Allah memperlihatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari yang mendapatkan firman Allah lewat ilham-ilham dihimpun dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Nah, Syekh Nifari ini sampai menyaksikan bagaimana Allah mempraktekkan kun fayakun. Sehingga karena Syekh Nifari ini menyelami kun fayakun itu seperti apa, beliau juga sampai bisa mempraktekkan kun fayakun pula. Makanya bagi para wali itu bukan hal yang sepele, misalnya tiba-tiba ngambil sesuatu ini. Dulu pernah dipraktekkan juga oleh guru Ijai ya, kepada beberapa tamu itu, minta apa? Coca-Cola, Sprite, Fanta? Ada. Padahal ada orang setelah itu pura-pura mau ke kamar mandi, di belakangnya nggak ada apa-apa. Itu kan apa? Kun fayakunnya Allah Ta'ala dipinjamkan. Ketika Nifari terperangah menyaksikan kun fayakunnya Allah, terperangah karena juga bisa mempraktekkan kun fayakun itu, Allah kemudian berfirman, Nifari, bukan untuk itu kuciptakan engkau. Naik lagi Nifari. Artinya apa? Itu godaan. Padahal itu katakanlah sudah spektakuler kalau kita bisa begitu. Godaan. Itu sama sekali tidak penting kalau dibandingkan dengan tujuan dari perjalanan rohani itu, yaitu Allah Ta'ala. Maka banyak para wali yang juga menolak karomah itu banyak. Sebab tahu itu juga merupakan bagian dari cobaan, dari ujian. Nah, dalam kitab hikam ini diungkapkan, tidaklah semangat rohani seorang saleh, semangat rohani orang yang menempuh perjalanan kepada Allah Ta'ala itu berhenti pada suatu keajaiban yang disingkapkan oleh Allah Ta'ala, pada karunia-karunia yang disingkapkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali apa? Kecuali suara hakikat itu memanggil dari kedalaman batinnya. Memanggil seperti apa? Yaitu dengan menyatakan fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Terus jangan mandek di situ, jangan tertegun di situ. Yang kau sedang cari itu masih di depanmu, ya, masih di depanmu. Kalau hal-hal yang spektakuler secara spiritual seperti itu adalah ujian, apalagi cuma merupakan berlimpahnya harta benda. Misalnya kita mendekat kepada Allah, rajin salat yang wajib, salat sunnah, tengah malam zikiran, istighfar. Kemudian Allah mengutus rezeki sebanyak-banyak pada kita. Setelah itu kita merasa puas. Itu betul-betul sudah tertipu oleh karunia di tengah perjalanan rohani. Katakan bukan ini yang kucari, gitu maksudnya. Kenapa? Kebanyakan para saleh, orang-orang yang menempuh perjalanan itu kok masih tergoda? Karena diam-diam kecintaannya kepada selain Allah masih belum pupus, masih belum habis sepenuh-penuhnya. Jadi kalau mendapatkan iming-iming itu masih kambuh semangatnya, hasratnya kepada iming-iming itu. Ini kan itu ya, jangan diukur oleh prestasi, pangkat atau materi. Perjalanan rohani kita jangan diukurkan itu. Jadi kalau misalnya sekian tahun menempuh perjalanan rohani tapi tidak ada peningkatan ekonomi, jangan katakan tidak ada kemajuan. Kemajuan rohani itu tidak diukur dengan apa yang dicapai secara ekonomi. Jangan diukur juga dengan misalnya karena tidak mendapatkan yang diinginkan. Itu kemudian dipandang sebagai sebuah kegagalan secara spiritual. Jangan. Di misalnya juga, ketika kita semangat menempuh perjalanan rohani,
rahasia-rahasia kehidupan. Dianugerahkan kepada kita rahasia-rahasia kehidupan yang orang lain tidak mendapatkannya. Kemudian kita puas, tetap salah. Tetap dipanggil oleh suara hakikat itu. Yang kau cari masih di depanmu, bukan itu. Misalnya ya, dengan mendekat kepada Allah kita tahu kemudian apa yang akan terjadi besok, lusa dan seterusnya. Juga tahu apa yang akan dialami oleh orang lain. Kemudian kita senang. Sehingga dengan adanya kita meramal nasib orang, gini, kamu gini, besok gini, dan benar ramalannya. Itu kemudian janganlah membuat perjalanan rohani kita berhenti karena itu. Jadi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Dianugerahi berbagai macam rahasia. Jadi itu tetap harus kita tutup jalan takjub ke arah kenikmatan menyelami rahasia itu. Tutup. Terus wal anwar, kita dianugerahi berbagai macam cahaya oleh Allah Ta'ala, sehingga dengan cahaya itu kita bisa menyaksikan segala sesuatu yang orang lain tidak menyaksikan. Kita bisa menyaksikan arsy, bisa menyaksikan lauh mahfuz, bisa menyaksikan alam khusus semacamnya. Itu juga sama. Bukanlah tujuan dari seluruh penghambaan kita. Dianugerahi cahaya-cahaya itu. Dan kemudian kita merasa lebih superior ketimbang orang lain, dan kita menganggap kedudukan kita ini sudah rampung dan itu tidak perlu lanjutkan lebih tinggi lagi. Atau dianugerahi oleh Allah Ta'ala, dianugerahi rasa rohani, zatul ahwal, rasa kondisi rohani. Misalnya nikmatnya sholat itu seperti ini, nikmatnya orang ziarah itu begini. Itu lengkap memang secara rohani. Ziarah misalnya, bisa ketemu dengan para wali yang diziarahi misalnya, bisa berkomunikasi. Jadi memiliki rasanya sholawat itu seperti ini, rasanya tasbih itu begini, sampai detail misalnya. Itu juga sama ujian, jangan lantas kemudian berhenti sampai di situ. Ini padahal sudah ilmu kelas tinggi, tetap merupakan ujian. Merupakan ujian, tidak bisa. Terus Allah bisa menganugerahkan juga kepada kita manasilatul maqamat, berbagai tingkatan atau kedudukan rohani diperlihatkan. Kemudian kita merasa memiliki ilmu yang betul-betul mumpuni karena sudah bisa memandang rohani orang. Ini di sini, aku di atasnya misalnya. Itu sama saja mesti merupakan ujian, bukan tujuan. Tetap saja suara hakikat keilahian akan memanggil kita. Hai fulan, yang kau tuju bukan itu, jauh masih berada di depan. Nah, kalau ini jelas merupakan ujian, apa iya kita semangat mendekat kepada Allah hanya perkara materi, hanya perkara kedudukan, hanya perkara kehormatan sosial, hanya agar bisa menjadi orang agung dalam kehidupan? Betul-betul bukan itu semua. Jadi karena itu ya, jangan dihubung-hubungkan. Ibadah kita, perjalanan rohani kita murni untuk sampai kepada Allah, di mana kita sudah tidak takjub kepada apapun yang lain, walaupun yang lain itu adalah karunia-karunianya yang sangat berkelas. Ya. Di dalam cerpennya Gus Mus ya, yang berjudul Gus Ja'far, di situ diceritakan bagaimana Gus Ja'far itu memandang orang, bisa tahu kemudian orang ini mau dapat rezeki atau mau mati. Kalau ketemu dengan orang yang mau dapat rezeki, Gus Ja'far bilang, Kang, itu sakumu itu kok tebal sekali. Padahal waktu itu lagi tidak punya uang, tapi dibilang tebal sekali. Seminggu kemudian atau 5 hari kemudian Gus Ja'far bilang itu betul-betul dapat proyek yang membuat sakunya tebal. Sehingga orang itu kalau sudah diramal seperti itu senang. Di saat yang lain, Gus Ja'far ketemu dengan orang, Kang, kok sudah bosan hidup sih? Seminggu kemudian mati.
Benar. Nah, ini ya yang merupakan kelebihan yang dimiliki Gus Ja'far ini, kemudian diuji oleh Allah Ta'ala dengan cara dipertemukan dengan orang yang tingkatan rohaninya lebih tinggi, yang disebut dengan Kiai Hamdalah di dalam Jalan Fusmaul. Nah, ketika berjumpa dengan orang yang tingkatan rohaninya itu lebih tinggi, nah Kiai Hamdalah ini sengaja agar dirinya bisa dibaca oleh Gus Ja'far, agar bisa dibaca, dan sengaja rupanya menurut penafsiran saya, sengaja juga si Kiai yang tingkatannya lebih tinggi ini ingin memberikan efek jerak kepada Gus Ja'far. Dengan cara apa? Ketika berjumpa dengan Gus Ja'far itu, di sini di dainya sih, dai itu ada tulisan kafir. Orang lain nggak bisa melihat, Gus Ja'far bisa melihat kafir. Gus Ja'far akhirnya merasa ragu akan kulanjutkan berburu pada orang lain atau tidak. Sementara di dainya itu tertulis kafir. Setelah Kiai Tawakal ini, ya Kiai Tawakal bukan Kiai Hamdalah ya. Setelah Kiai Tawakal ini wudu, tulisan kafir itu lebih jelas lagi, kafir. Lebih jelas lagi. Ini sangat tahu ini sesungguhnya. Kiai Tawakal ini sangat tahu bahwa ini dibaca sama Gus Ja'far. Dibaca. Nah, tapi tetap antara ya dan tidak dalam kondisi yang bimbang sekaligus percaya, tetap Gus Ja'far ini nyantri untuk sementara di pondoknya Kiai Tawakal ini, nyantri di situ. Karena Kiai Tawakal ini masih merasakan penasaran dan keraguannya Gus Ja'far itu, sengaja di malam hari ketika bulan purnama keluar, Kiai Tawakal keluar, dan Gus Ja'far itu tahu, Kiai Tawakal juga tahu bahwa sedang diamati oleh Gus Ja'far. Keluar, diamati, diikuti sama Gus Ja'far ini. Mungkin ini perbuatan serongnya Kiai Tawakal sehingga bertulis kafir. Diikuti, jejaknya kemana diikuti, di arah yang jauh. Diikuti. Akhirnya sampai di sebuah warung remang-remang. Di situ ada perempuan-perempuan nakal. Ketika sampai di situ, makin tertegun. Ya Allah, di sini rupanya. Nah akhirnya dalam kondisi seperti itu dipanggil sama Kiai Tawakal, Gus sini. Ketahuan. Kalau ngikut itu kata sini duduk. Ini tolong tambah lagi minuman satu lagi, terus tambah makanan. Seperti mencoba untuk bertindak sebiasa mungkin. Tidak misalnya bilang ngikuti aku tahu tadi. Ya, enggak. Sini. Ini kenalan sama Mbak Yu ini orang-orang bahaya. Nah, selesai ditraktir gitu, kasih makan, minum. Mari pulang, ini sudah menjelang subuh katanya kita bakal pulang. Itu ternyata tidak lewat jalan yang sebelumnya ditempuh itu, lewat jalan lain. Akhirnya sampai di tepi sungai dan tidak ada jalan kecuali harus menyeberang sungai itu. Dengan enaknya kita bakal itu berjalan ke atas air sampai di seberang sungai. Gus Ja'far masih belepotan gimana? Masih belepotan seperti itu. Akhirnya tidak ada jalan kecuali harus menerabas dan harus berbasah-basah sampai di atas sana. Sampai di atas sana, menyeberang di situ, itu kemudian bilang sama Kiai Tawakal, ketahuilah bahwa ilmu yang kau miliki itu tidaklah mutlak.
Lagi pula kalau didai saya terus kafir, makin tertegun. Tahu kalau dibaca perkara surga dan neraka itu bukan urusan manusia. Allah berhak untuk memasukkan hambanya yang paling taat sekalipun ke neraka. Allah juga boleh kalau ingin memasukkan hambanya yang paling durhaka ke surga. Tugas kita hanyalah beramal setulus mungkin, seikhlas mungkin, bukan menentukan surga dan neraka siapapun. Lagi pula Allah mau masukkan kita ke surga, Allah tidak bergantung kepada amal-amal kita. Sebagaimana Allah masukkan kita ke neraka, Allah tidak bergantung kepada dosa-dosa kita. Diceramai. Nah, diceramai cukup mendalam itu. Kemudian kita wakal itu hilang. Tawakal itu hilang. Si Gus Jafar ini mendengar sayup-sayup ada di tempat yang jauh sana. Datang ke situ, tanya, apa di sini ada kiai tawakal? Jangankan kiai tawakal, yang mirip saja nggak ada. Beliau itu tidak bisa dengan dipastikan berada di mana. Ya terserah beliau mau berada di mana, mau berada di mana, ya. Mau berada di mana. Cuman ini ada titipan, apa betul ini tasnya Gus Jafar? Jadi, tas yang semalam mondok itu, yang ditaruh di pondok itu dititipkan sama orang ini, dititipkan sama orang ini. Nah, apa yang ingin disampaikan? Kira-kira itu adalah syarah dari makolahnya Syekh Tajuddin di sini. Artinya apa? Ketika kita sampai kepada pencapaian sesuatu, pencapaian itu pun tidak bisa kita banggakan. Apa saja tidak bisa kita banggakan. Ilmu pengetahuan, mukasyafah, ma'rifat, mengetahui tentang berbagai macam rahasia, memahami tentang berbagai rasa tingkatan rohani, apa saja tidak bisa diandalkan. Karena itu ketika kita tertegun kepada berbagai macam hal itu atau salah satunya, pasti ada suara hakikat di dalam batin kita, yang kau cari itu sesungguhnya masih jauh di depanmu. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana tidak menoleh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena itu jangan sekali-kali dihubung-hubungkan. Karena aku rajin begini maka dapat ini. Karena aku rajin membaca selawat nariyah maka dapat ini. Kalau saya dihubung-hubungkan. Untuk tahap-tahap awal dalam perjalanan rohani boleh untuk menciptakan semangat. Tapi untuk tahapan berikutnya di mana kita semakin berusaha untuk merasakan Allah sebagai satu-satunya tujuan, maka berbagai macam karunia seperti itu harus dipahami sebagai ujian. Loloskah kita menghadapi berbagai macam ujian seperti itu atau tidak? Jadi karena itu jangan mandek hanya gara-gara apa yang cocok bagi keinginan kita sudah kita dapatkan. Jangan mandek. Jadi yang namanya suluk atau perjalanan rohani itu program selamanya kepada Allah dengan tujuan hanya Allah. Jadi walaupun Al-Quran bicara tentang bidadari, jangan jadi tujuan kita bidadari dalam beramal. Yang jadi tujuan kita. Walaupun ada berbagai macam janji akan dimudahkan kehidupan kita, kemudahan hidup itu jangan jadi tujuan pula. Jangan. Jadi ternyata ujian itu tidak saja pahit, tapi juga manis. Dan ujian yang manis banyak sekali membuat orang tidak lolos. Wa yahtamilu annal ma'na illa nadaw lisan halil haqiqah allati kushifat lahu sir wujud fi sayri wala taqaf wala taqif wa yahtamilu
illa nadahu, kecuali memanggil kepada itu Saleh lisanul halil hakikati, apa lisan atau bahasa kondisi hakikat, allati sifat yang disingkapkan nanti lalu begitu Saleh. Apa ungkapan lisanul hal itu? Sir wajah, berjalanlah dan bersungguh-sungguhlah engkau bisa dalam perjalanan, wala takif, jangan berhenti. Jadi kalau suatu saat kita dengan penuh semangat berdekatan dengan Allah Ta'ala, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang memang cocok, yang memang kita inginkan, yang kita sebut-sebut dalam doa, kita dapatkan, jangan berhenti. Apa yang kita dapatkan? Yang bujang-bujang dapat jodoh, jangan berhenti. Atau yang lagi berproses bisnis mendapatkan keuntungan, jangan berhenti. Atau kemudian Allah mengangkat reputasi nama kita menjadi orang terkenal, jangan berhenti. Semua itu hanyalah ujian yang jangan sampai membuat kita terfokus kepada ujian-ujian itu, terlena oleh ujian-ujian itu. Fa innal ladzi tatlubuhu, fa innal ladzi kana suatu tatlubu, yang mencari engkau kepada itu ladzi, wa huwa adapun alladzi tatlubu usuluka, ialah sampaimu ilal maula, kepada Tuhan, wa adamu rukuni qalbika, dan tidak gandrungnya hatimu ila syai'in, kepada sesuatu siwa yang selain maula. Jadi yang kau cari itu masih di depanmu. Apa itu yang dicari sebenarnya? Yang sebenarnya kita cari dengan ibadah itu apa? Yaitu wusuluka ilal maula, sampaimu kepada Tuhan. Itu yang kita cari sebenarnya, sampaimu kepada Tuhan. Terus buktinya sampai kepada Tuhan itu apa? Adamu rukuni qalbika ila syai'in, tidak adanya kegandrungan hati kepada yang lain-lain, kepada ini, kepada itu, ini. Udah gak gandrung lagi. Orang intelektual kan gandrung sekali. Bagaimana kalau bukunya, karya-karyanya itu terbit, ya. Nah, atau para seniman, karya-karya seninya itu kemudian tersohor, terjual mahal. Atau para kiai itu banyak diundang isi ceramah di mana-mana, viral ceramahnya di mana-mana. Bukan juga itu, bukan. Apa itu? Atau para pebisnis, misalnya kekayaannya semakin lama semakin menumpuk, mobil-mobil mewahnya sekian, bukan juga. Atau orang yang sedang belajar ma'rifat, kemudian ma'rifatnya itu mumpuni sehingga mengetahui berbagai macam rahasia dan merasakan kenikmatan dengan itu juga bukan. Jadi bagaimana mengkerucut hasrat kita itu hanya tertuju kepada Allah. Bagaimana kita merasakan wusul, bagaimana nikmatnya kedekatan dengan Allah Ta'ala itu membuat kita tak menoleh kepada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang hanya menjadi hijab bagi diri kita dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau ini yang betul-betul mau kita rasakan, coba mudahkah beragama? Jangan dibilang mudah. Kalau cuma sholat 5 kali sehari ya mudah, ya. Kalau cuma belajar pikiran, sholawatan mudah. Tapi bagaimana hati yang utuh untuk Allah Ta'ala, hati yang tidak memiliki gandrungan kepada yang lain, ini tidak mudah. Berpuluh-puluh tahun belum tentu kita sampai di sana. Tapi kalau mendapatkan karunia-Nya dalam waktu yang tak seberapa lama, kita juga bisa sampai di sana. Dalam hal ini, ibadah-ibadah kita tidak bisa kita andalkan, ilmu pengetahuan kita tidak bisa kita andalkan, amal-amal kita yang lain tidak bisa kita andalkan. Bika ya Allah, kata Bismillah, bika ya Allah, semata-mata bersandar kepadamu ya Allah. La ila uqulina, tidak bersandar kepada akal-akal kami. Wala ila ulumina, tidak bersandar kepada ilmu-ilmu kami.
wala ila ma'arifina, tidak bersandar kepada ma'rifat kami. Bika ya Allah, semata-mata bersandar kepada pertolongan-Mu ya Allah. Jadi kata Fardin Attar, adakah kau akan bilang mudah untuk sampai kepada akhiratnya ketika ilmu pengetahuan dan kebodohan sama-sama tidak mengantarkan kepadamu? Di sini kita akan menyaksikan betapa satu langkah kebaikan adalah kerja Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengandalkan sesuatu yang tak kita miliki, amal misalnya. Wala tabarrajat ay azharat, dan tidaklah menampakkan diri laka bagimu mahasinuha, apa keindahan itu mukawwanat. Ay zawahirul mukawwanat, dimensi zahirnya alam-alam ini. Kata siril khalqi laka, seperti menundukkan makhluk laka bagimu, wa kebalihim, dan menghadapnya itu makhluk malaikat itu dirimu, wa tawsi'ati, dan keluasan di dunia dalam perkara duniawi, wa zuhuri khawarikil adat, dan tampaknya kharikul adat, perbuatan yang melampaui kebiasaan, perbuatan tindakan-tindakan yang melampaui kebiasaan. Kata siril hayawanat, seperti menundukkan binatang-binatang, wal masyal ma, dan berjalan dalam atas air, wa taramu fil hawa, dan terbang fil hawa di udara, wal itla, dan menyaksikan ala asrarul khalaik, terhadap rahasia-rahasia makhluk, wa khawasil wujud, juga menyaksikan keistimewaan wujud, wa takriril khalid, dan memperbanyak sesuatu yang sedikit, minat ta'am, dari makanan, wa dhayil ardi, dan melipat bumi, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, memang sesuatu tamilu yang condong an-nafsu, apa nafsu lahu bagi itu ma illa wa nadatka haqaiquha. Atau misalnya hal-hal yang bersifat lahiriah itu dianugerahkan kepada kita, ditundukkan kepada kita dengan takutnya kita beribadah. Misalnya apa? Menundukkan makhluk, jadi orang-orang pada tunduk, makhluk-makhluk pada tunduk, misalnya ya. Karena kita tekun beribadah, kemudian orang-orang pada hormat dan tunduk kepada kita. Wa iqbalihim alaika, dan makhluk-makhluk itu menghadap kepada kita dengan penuh rasa taklim dan penghormatan kepada kita. Terus wa tawsi'ud dunya, dan kita mendapatkan adanya kejebaran perkara dunia, perkara urusan-urusan di dunia dan yang semacamnya, yang jembar, itu yang secara lahirnya. Wa zuhuri khawarikil adat, dan kita bisa melakukan hal-hal yang khawarikul adat, yang tidak biasanya, melampaui apa yang dilakukan oleh orang lain. Seperti apa? Menundukkan hewan-hewan buas, misalnya binatang-binatang buas. Dulu ada contoh begini, ada seorang jawara pilih tanding, seorang pendekar. Di malam hari itu datang ke rumahnya Kiai Darat di Semarang. Soleh Darat itu nggak tanggung-tanggung menunggangi harimau itu juga tunggangi harimau. Nyampe di sana itu, nyampe di dalamnya kayak Soleh Darat, tanya dari mana? Dari Jawa Timur. Oh, sendirian, naik apa? Naik harimau. Saya taruh di luar, khawatir kalau dibawa ke sini menakut-nakuti santri. Jadi dengan penuh bangga dia, karena menaiki harimau. Mana ada orang naiki harimau digigit sampai mati. Bawa saja ke sini, enggak apa-apa. Bawa saja ke sini. Enggak apa-apa, enggak bahaya. Biar enggak kedinginan, masukkan saja itu di kandang kambing biar terbungkus jalan. Nanti gimana kalau kambingnya
dimakan semua. Enggak. Masukkan aman. Akhirnya harimau itu dimasukkan ke kandang kambingnya Mbah Saudara. Masukkan di situ. Nah, karena tamu ini malam nginep. Pagi-pagi setelah sungguhan itu mau pulang, mau mengendarai harimau itu lagi. Ternyata mati harimau. Setelah dicek kenapa mati, ternyata ada satu kambing yang menggigit harimau sampai mati. Jadi kambing itu berlumuran darah harimau. Kan gak masuk akal. Nah, si tamu tadi ini, si jawara ini ingin menunjukkan, ini loh, aku bisa mengendarai harimau, gitu kan? Oleh Mbah Saleh Darat itu diberi pelajaran biar tidak sombong, gitu kan? Biar tidak sombong. Kalau Allah berkehendak bisa terjadi kambing itu menggigit harimau sampai mati. Makanya nggak boleh diandalkan apapun. Selain Allah Taala jangan pernah diandalkan. Wal masya 'alal ma' bisa berjalan di atas air. Kemudian merasa bahwa amal-amalnya, ibadahnya selama ini sudah terkabul dan diterima, bangga kemudian itu penyakit itu, bangga dengan kesanggupan itu. Atau terbang di udara, kemudian itu merasa bangga. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani juga ada seorang wali Allah terbang di udara tanpa permisi, tanpa sopan santun benar Syekh Abdul Qadir Jailani langsung jatuh, tarik. Abdul Qadir Jailani itu kalau mau ya bisa mencopot kewalian seseorang. Jadi dicopot, makanya kalau tidak sopan bisa dicopot, walaupun orang wali kewaliannya dicopot. Sebab termasuk juga bangga dengan kewalian itu gak boleh. Makanya kalau ada orang kok merasa lebih mulia ketimbang orang lain, itu salah. Dalam pengungkapan Syekh Yazid Bustami, seseorang merasa lebih bangga dibandingkan dengan Fir'aun, itu masih menyimpan kesombongan dalam hatinya. Padahal Fir'aun itu sudah katakanlah buruk ya. Tapi ada orang yang merasa lebih mulia, itu masih menyimpan kesombongan, nggak boleh. Atau misalnya bisa menyaksikan rahasia-rahasia makhluk, menyaksikan keistimewaan alam. Misalnya langsung bisa di sana ada merah delima, nama tak kucing, di sana berlian, disedot-sedot gitu ya. Itu juga nggak bisa diandalkan begitu. Itu bukan sesuatu yang menjadi target dan tujuan dalam beribadah, bukan. Atau bisa memperbanyak makanan dikit, karena tiba-tiba banyak orang datang, dibikin banyak sehingga bisa mencukupi banyak orang. Sama nggak bisa diandalkan. Walaupun seperti itu bisa juga merupakan karomah dari Allah Taala, tapi tetap nggak bisa diandalkan. Atau bisa melipat bumi. Melipat bumi itu apa? Dalam sekejap berada di negeri mana, sekejap berikutnya di negeri mana. Sama saja, tidak bisa diandalkan. Nah, kalau orang kemudian tertekun kepada model karunia-karunia yang spektakuler seperti itu, illa wa nadatka haqaiquha, kecuali memanggilkah kepadamu haqaiquha, apa? Dimensi hakikat dari itu mukawana. Ai bawatinuha nidaan maknawiyan, dengan panggilan bersifat maknawi. Wilam tash'ur bi, sekalipun tidak merasakan kau dengan itu nida. Innama nahnu fitnatun fala takfur, panggilannya sesungguhnya kami ini adalah ujian, fala takfur, jangan kufur. Kufur itu gimana? Kufur itu adalah lebih tertekun kepada karunia tadi, berjalan atas air atau bisa terbang dan lain sebagainya. Lebih tertekun kepada karunia itu ketimbang kepada Allah, seperti kufur. Jadi yang disebut kufur di sini bukan kafir keluar Islam, itu bukan. Sama misalnya, ketika kita mendapatkan karunia itu, karunia yang cocok dengan nafsu kita merasakan bahwa itu sangat pantas untuk mendapatkan perhatian kita,
sehingga menjadi terbelah perhatian kita kepada Allah dan kepada apa yang kita senangi itu. Kufur itu. Kufur. Jadi mestinya ya menuju kepada Allah, menempuh jalan rohani kepada Allah Ta'ala, enggak menoleh kepada apapun. Kalaupun kita mendapatkan karunia itu semakin dipakai untuk mempertegas tawajuh kita, perjalanan rohani kita kepada Allah, bukan untuk menghalang-halangi. Kalau yang disebut menghalang-halangi, kita dapat karunia, kita ngurusi karunia itu kepada Allah Ta'ala menjadi terputus. Itu kalau nanti punya uang banyak, tidak usah fokus kepada uang-uang itu. Hati kita tetap kepada Allah dan menggunakan uang-uang itu murni untuk semakin mempertegas keberpihakan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kepada apapun yang lain. Ai ibtila'un wa ikhtibarun. Fitnah itu apa artinya? Ujian dan cobaan. Fala takfur, maka janganlah engkau kufur. Yang kufur itu adalah mandeknya diri kita, gandrungnya diri kita kepada ujian itu tadi. Wala taqif indana, dan janganlah berhenti engkau indana di sisi kami ujian itu. Wala taj'al nafsaka, dan jangan jadikan engkau nafsu kepada dirimu raqqan lana, sebagai budak lana bagi kami. Fatah tajib, maka menjadi terhijab engkau bina dari kami anilah Allah Ta'ala. Li'anna dzalika kufrun li haqqil mun'im, karena sesungguhnya tertegun, terhijab itu adalah kufur li haqqil mun'im, bagi haknya itu Allah yang memberikan karunia. Wa syukrun ni'am bil iqbal ala mun'im, dan mensyukuri karunia-karunia itu bil iqbal, yang menghadap ala mun'im, atas Allah yang memberikan karunia. Fal i'rad an bil wuquf man ni'am, maka ada i'rad yaitu berbalik dari Allah, bil wuquf ialah dengan berdiam diri man ni'am beserta karunia-karunia itu. Fal i'rad an bil wuquf man ni'am aksul maklub, ialah kebalikan dari yang dituntut, yang diinginkan. Jadi ya, batasannya kufur itu adalah kita menciptakan tandingan yang membuat kita tertarik, yang menjadikan kita tertarik, di samping kita tertarik kepada Allah Ta'ala. Itu kufur. Jadi, karena itu kita belajar hati ini untuk tidak mendua, di samping cenderung kepada Allah, kepada yang lain. Ada yang lebih parah, yaitu karena cenderung kepada yang lain itu, maka mendekati Allah biar menjadi sukses. Lebih parah ya. Jadi Allah jadi perantara ya, untuk keinginannya apa? Jadi perantara. Jadi banyak ya orang yang tekun beribadah untuk apa yang diinginkan, banyak. Baik dari kalangan dukun maupun bukan dukun. Kufur. Nah, sementara yang semestinya adalah bersyukur, yaitu dengan cara apa? Dengan semakin fokusnya diri kita alal mun'im, terhadap Allah yang memberikan karunia. Karena itu karunia-karunia itu mesti kita lewati. Belajar untuk mengatakan kepada segala sesuatu selain Allah Ta'ala, bukan engkau tujuanku, kau mau menggodaku, kau tidak penting kok. Boleh jadi, boleh saja kau datang kepadaku, boleh saja juga minggir. Jadi ya, kalau orang hatinya itu sudah tidak melonjak-lonjak karena karunia yang datang, maka orang ini tidak akan bersedih kalau karunia itu hilang. Kalau orang masih sedih dengan sesuatu yang datang, berarti orang ini masih memiliki hasrat yang kuat kepada sesuatu yang lain itu. Kalau kita pengen untuk tidak kehilangan, maka berusahalah untuk tidak merasa memiliki. Hanya orang yang merasa memiliki yang bisa kehilangan. Jadi agar tidak reward itu sebenarnya gampang caranya. Ya enggak usah merasa memiliki. Kalau ada, kalau punya, ya anggap saja itu titipan yang mesti dikelola untuk Allah Ta'ala. Kalau hilang,
berarti yang punya itu yang ngambil. Jadi kau usah risau. Gak usah risau. Dari mana datangnya duka cita itu? Biasanya datang dari rasa kepemilikan yang kuat sekali. Jadi semakin besar rasa kepemilikannya, maka bersiap-siaplah untuk digempur oleh duka lara kehidupan. Ya, ini mengajarkan kepada kita agar kita hanya memiliki satu kiblat dalam tujuan kita, Allah Ta'ala, yang tergiur oleh apapun, termasuk karunia-karunia yang kelas tinggi dan spektakuler. Kalau kepada yang tinggi dan spektakuler kita tidak tertegun, apalagi dengan perkara-perkara duniawi yang fana. Ya, kita perlahan-lahan untuk mengatakan sayonara. Bye-bye kepada segala sesuatu godaan itu. Bye-bye. Aku sudah tidak tergoda lagi. Dulu memang iya, tapi sekarang tak. Semoga dimudahkan ya. Semoga manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.